Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan sedikit ilmu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aziza Safira Anggraini dari Prodi PGMI kelas 3C dengan NIM 060407200069. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep pendidikan Islam dari Buya Hamka. Biodata Buya Hamka, nama Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, tempat tanggal lahir di Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Beliau wafat di Jakarta, tanggal 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun. Beliau merupakan seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Beliau juga berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Karya Buya Hamka yang pertama Di Bawah Lindungan Ka'bah yang diterbitkan pada tahun 1938. Kemudian ada Merantau ke Delhi yang diterbitkan pada tahun 1939. Kemudian ada Filsafah Hidup yang diterbitkan pada tahun 1940. Kemudian ada Pribadi Hebat yang diterbitkan pada tahun 1950. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Kemudian, pengertian pendidikan Islam menurut Buya Hamka merupakan suatu upaya untuk mengembangkan segala potensi manusia meliputi akal, budi, cita-cita, sampai bentuk fisik agar menjadi pribadi yang baik dalam sikap dan perilaku sehari-hari dengan panduan Islam. Kemudian kalau pengertian pengajar dalam bahasa Arab merupakan ta'lim yang khusus ditujukan pada akal. Kemudian kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, serangkaian rencana pembelajaran yang dilaksanakan peserta didik sesuai program pendidikan terdiri dari dimensi duniawi dan ukhrawi serta material dan moral yang bertujuan untuk peserta didik dapat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah. Kemudian yang kedua, yakni pengalaman pembelajaran bertujuan untuk bakat, minat, dan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal serta tercapainya perubahan tingkah laku menuju dewasa sesuai ajaran Islam. Kemudian metode pendidikan Islam menurut Buya Hamka ada diskusi atau bertukar pikiran. Kemudian drama wisata atau membawa peserta didik kepada objek-objek yang terkait dengan materi pendidikan. Kemudian eksperimen atau metode untuk membuktikan kebenaran dari teori dengan melakukan serangkaian observasi. Kemudian resitasi atau metode yang dilakukan dengan memberikan tugas-tugas yang terkait. Kemudian tujuan pendidikan Islam. Jika melihat karya tulisan Buya Hamka, yakni buku Pribadi Hebat dan Filsafah Hidup, tujuannya supaya peserta didik dijauhkan dari pandangan yang menindas orang lain. Harapannya di sini, pendidikan mampu meningkatkan rasa bahwa peserta didik ialah anggota masyarakat yang tidak dapat melepaskan diri dari masyarakat lain. Selain itu, pendidikan mampu membentuk peserta didik berkhidmat kepada akal dan ilmunya, bukan pada hawa dan nafsunya. Kemudian, pengertian peserta didik. Apa sih peserta didik itu?
Peserta didik merupakan seorang anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, baik pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal, dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian, pengertian pendidik. Bedanya, yakni pendidik merupakan seorang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Kemudian, tugas dari pendidik. Tugas pendidik yaitu membantu mempersiapkan peserta didik agar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, dapat mengembangkan potensi, dan bermanfaat kepada orang lain. Kemudian, tugas dari pendidik menurut Buya Hamka. Ada 3. Yang pertama, merupakan orang tua. Orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak hingga menjadi mandiri sebelum berada di tangan kedua orang tua, yakni guru. Kemudian yang kedua merupakan guru. Guru harus memiliki banyak pengalaman, bijaksana, luas pengetahuan, pemaaf, tenang dalam memberikan pengajaran, dan sabar. Kemudian yang ketiga merupakan masyarakat. Masyarakat merupakan miniatur kebudayaan yang akan dilihat dan dicontoh oleh peserta didik. Dengan demikian, akhlak dari peserta didik merupakan cerminan kondisi masyarakat sekitar. Apa sih tugas dari peserta didik? Berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan potensi dan anugerah yang dimilikinya, serta seperangkat ilmu pengetahuan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT melalui fitrahnya. Kemudian, model lembaga pendidikan menurut Buya Hamka. Lembaga pendidikan yang ideal adalah model pendidikan yang dikembangkan pada pondok pesantren, karena pesantren mampu mengintegrasikan secara maksimal unsur-unsur yang menunjang dalam proses pendidikan Islam. Kemudian, cara pelaksanaan pendidikan Islam menurut Buya Hamka. Yang pertama, berpikir. Berpikir diartikan mampu menyusun teori yang benar. Contohnya, proses pendidikan yang melatih berpikir adalah diawali dengan mengetahui cekat anak, menuntun kebebasan berpikir seorang anak, mengajak anak untuk berdiskusi, dan mengajarinya ilmu, baik ilmu agama atau sains, secara terpadu agar anak berkhidmat pada akal dan jiwanya. Kemudian yang kedua yakni bekerja. Bekerja diartikan mampu menerapkan teori-teori tersebut dalam proses bekerja dengan benar dan maksimal. Contohnya, proses pendidikan yang melatih bekerja adalah mengajarkan anak kemandirian, tidak memaksa anak, dan mengajarinya sikap bertanggung jawab. Kemudian, pembagian materi pendidikan Islam menurut Buya Hamka. Ada 5. Yang pertama, ilmu-ilmu agama. Contohnya, tauhid, fikih, tafsir, hadis, akhlak, dan lain-lain. Yang kedua, ilmu kemasyarakatan, seperti sosiologi ilmu pemerintahan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ilmu-ilmu umum, seperti sejarah, filsafat, ilmu bumi, ilmu falak, biologi, dan ilmu jiwa. Kemudian yang keempat, ada ilmu kesenian, merupakan musik, menggambar, menyanyi, melukis, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, keterampilan praktis, seperti berenang, berkuda, olahraga, dan lain-lain.
Kemudian apa sih hikmah dari pendidikan Islam ini? Hikmahnya yakni mempersiapkan peserta didik yang tangguh, baik mental maupun ilmu pengetahuannya dalam menghadapi zaman. Kemudian menciptakan manusia-manusia yang mandiri dan menyiapkan generasi yang ahli dalam berbagai macam bidang kehidupan. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik tulisan maupun ucapan dalam menyampaikan materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.